Ya, kembali lagi di Zamovie. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film Woman in the White Car 2025. Film thriller psikologis ini menceritakan tentang seorang wanita yang mengaku kepada seorang detektif bahwa kakaknya telah ditikam oleh seseorang. Namun banyak kejanggalan dari pengakuan wanita itu. Dan film ini mengajak kita mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Dan kita akan dipaksa ikut masuk ke dalam pikiran para tokoh di dalam film yang penuh misteri. Siapa yang sebenarnya terluka, siapa yang sebenarnya berbohong, dan rahasia gelap apa saja yang disembunyikan, semuanya akan terjawab di ending video ini. Jadi tonton dan simak video ini sampai habis. Namun sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk like dan komen video ini serta subscribe channel Zamovie. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kepanikan seorang wanita yang baru saja keluar dari sebuah mobil berwarna putih. Wanita itu bernama Dokyung. Dalam kepanikannya, Dokyung berusaha meminta pertolongan untuk kakaknya yang sudah terlihat terluka sangat parah. Lalu tak lama dari dalam rumah sakit, seorang perawat yang melihat Dokyung dan kakaknya langsung segera memberikan pertolongan. Setelah itu scene beralih ke dua orang polisi detektif. Detektif wanita itu bernama Hyunju. Ternyata Hyunju bersama rekannya akan menuju ke rumah sakit tempat Dokyung tadi. Yang dikarenakan mereka mendapat laporan insiden tadi dari pihak rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, detektif Hyunju melihat kondisi psikologis Dokyung yang tampak sangat terguncang. Detektif Hyunju meminta tim medis untuk segera mengobati lukanya terlebih dahulu. Namun Dokyung menolaknya karena tampak ia masih berada dalam kondisi trauma yang sangat hebat. Mencoba mencairkan suasana, detektif Hyunju berusaha menenangkan Dokyung. Ia meyakinkan bahwa tim dokter akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan kakaknya. Detektif Hyunju bahkan sedikit berbagi cerita pribadi bahwa ia pernah berada di posisi sulit yang sama. Sehingga Dokyung tidak perlu merasa cemas karena kakaknya pasti bisa melewati masa kritis ini. Setelah merasa agak tenang, Dokyung akhirnya mau menerima tindakan medis. Sembari menunggu penanganan, detektif Hyunju mulai mengumpulkan data pribadi Dokyung. Dari situ diketahui nama lengkap, alamat tempat tinggal, serta profesinya yang ternyata Dokyung adalah seorang penulis. Lalu Dokyung juga menceritakan bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal sejak 5 tahun yang lalu. Dan selama ini ia tidak tinggal satu rumah dengan kakaknya. Ketika diminta untuk menjelaskan kembali kronologi bagaimana ia dan kakaknya bisa berakhir tragis seperti ini, Dokyung menyebut satu nama. Dokyung menegaskan bahwa pelaku yang menganiaya mereka adalah kekasih dari kakaknya sendiri. Dokyung kemudian menceritakan kembali kejadiannya kepada Hyunju. Dokyung mengatakan bahwa saat itu ia sedang fokus menulis di rumah, lalu kakaknya datang berkunjung bersama kekasihnya yang bernama Choi. Di awal pertemuan itu, Choi langsung memperkenalkan diri kepada Dokyung bahwa Choi adalah calon suami dari kakaknya. Namun kehadiran Choi sejak awal sudah memicu rasa tidak nyaman di hati Dokyung. Dan ia sama sekali tidak menyukai gerak-gerik kekasih kakaknya tersebut. Namun demi menghargai pilihan sang kakak, Dokyung tetap menyambut mereka dan mempersilahkan masuk. Untuk merayakan kabar bahagia hubungan mereka, Dokyung berinisiatif menyajikan hidangan pasta. Namun respon yang didapat justru di luar dugaan, yaitu Choi mendadak naik pitam hanya karena merasa tersinggung hanya disuguhi pasta. Dan Choi bahkan tidak segan-segan melontarkan makian kasar yang membuat Dokyung terkejut sekaligus syok. 산골까지 운전해 오느라 얼마나 힘들었는데 TV 첫 반상을 먹어도 모자랄 판에 씨발 면쪽. Setelah ketegangan mereda, Dokyung diam-diam bertanya kepada kakaknya mengenai asal-usul pertemuan mereka. Sang kakak menjawab sambil tertawa karena pertemuan mereka secara mendadak, dan ia mengibaratkan pertemuan yang mendadak itu mirip seperti sebuah insiden kecelakaan mobil. Meski kakaknya mencoba tertawa, Dokyung bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan dan yakin bahwa kakaknya sedang berada dalam tekanan. Dokyung sangat percaya bahwa Choi adalah sosok pria yang manipulatif dan kasar. Ya, ternyata insting Dokyung itu terbukti di malam harinya. Malam itu Dokyung menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Choi menghajar kakaknya secara brutal. Saat sang kakak mencoba kabur keluar rumah, Choi langsung mengejar dan menusuknya menggunakan sebilah pisau. Dokyung yang panik mencoba menolong dan melindungi kakaknya, namun ia justru ikut menjadi sasaran amukan Choi hingga babak belur. Lalu dalam kondisi bersimbah darah, sang kakak berusaha meraih kembali pisau yang terjatuh. Namun Choi dengan tenaga langsung menginjak-injak tangannya hingga terluka parah.
Melihat itu Dokyu yang tidak tega kembali berusaha melerai yang berujung pada hantaman keras lagi dari Choi ke tubuhnya. Di sela-sela pergulatan itu sang kakak berhasil mengumpulkan sisa tenaganya meraih sebuah batu di dekatnya dan langsung menghantamkan ke kepala Choi dengan keras. Begitu Choi ambruk dan tidak sadarkan diri, Dokyung langsung membantu kakaknya dan kabur dari lokasi kejadian. Mendengar penjelasan panjang Dokyung, Detektif Hyunju bisa memaklumi jika kondisi mental Dokyung saat ini sangat labil. Namun sebagai seorang penyidik, ia menemukan beberapa kejanggalan dalam cerita tersebut. Detektif Hyunju merasa aneh bagaimana bisa sang kakak mengangkat dan menghantam batu besar padahal di saat yang sama tangannya baru saja diinjak-injak hingga luka parah. Secara logika hampir mustahil seseorang bisa mencengkeram objek berat dalam kondisi seperti itu. Selain itu, Detektif Hyunju juga mempertanyakan penyebab kerusakan parah pada bagian depan mobil yang dikendarai Dokyung saat tiba di rumah sakit. Detektif Hyunju menduga Dokyung sempat terlibat kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan. Namun saat ditanya hal tersebut, Dokyung mendadak linglung dan tatapannya kosong. Ia mengaku sama sekali tidak bisa mengingat kejadian di jalan. Meski ia tetap bersikeras bahwa kakaknya melakukan semua itu murni demi membela diri. Melihat kondisi Dokyung yang tidak memungkinkan untuk ditanya lebih lanjut, Detektif Hyunju menyudahi interogasi dan memerintahkan rekannya untuk segera melacak keberadaan Choi. Dikarenakan pria itulah yang memegang kunci kekerasan ini. Namun sang rekan justru memberi peringatan agar Detektif Hyunju tidak langsung mempercayai seluruh cerita Dokyung. Sebab berdasarkan data medis dan identitas yang baru saja keluar, perempuan yang saat ini sedang berjuang di ruang operasi ternyata sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Dokyung. Mereka adalah dua orang asing yang tidak saling kenal. Demi mempermudah pemahaman, kita sebut saja perempuan yang sedang dioperasi itu sebagai wanita asing. Rekan detektif kemudian mengungkap sebuah fakta bahwa kakak kandung Dokyung yang asli sebenarnya adalah seorang perawat yang dulunya pernah bekerja di rumah sakit tempat mereka berada sekarang. Sang rekan bahkan langsung menunjukkan selembar foto dari kakak kandung Dokyung yang sebenarnya kepada Detektif Hyunju. Fakta baru ini tentu membuat Detektif Hyunju kebingungan mengapa Dokyung bisa salah mengenali orang asing sebagai saudaranya sendiri. Lalu guna mencari kebenaran yang sebenarnya, Detektif Hyunju kembali menemui Dokyung di ruang perawatan. Namun, tanggapan Dokyung tetap sama. Ia bersikeras bahwa wanita asing yang terluka parah di ruang operasi itu adalah kakak kandungnya. Melihat kegagahan tersebut, Detektif Hyunju akhirnya menyodorkan foto kakak kandung Dokyung yang berseragam perawat. Lalu ketika ditanya siapa sosok di dalam foto tersebut, jawaban Dokyung justru makin membuat detektif bingung. Yang dikarenakan Dokyung juga mengaku perawat di foto itu adalah kakak kandungnya juga. Sadar ada yang tidak beres dengan kondisi psikologis wanita di depannya, Detektif Hyunju mencoba mengorek apa yang sebenarnya terjadi pada ingatan Dokyung. Dengan wajah penuh penyesalan, Dokyung akhirnya mengaku bahwa selama ini ia harus bergantung pada obat-obatan dokter karena ada kerusakan pada fungsi otaknya. Yang ternyata 1 tahun yang lalu Dokyung rupanya sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit jiwa dikarenakan didiagnosis mengidap skizofrenia yang disertai dengan depresi akut. Selama masa kelam itu, kakak kandungnya yang berprofesi sebagai perawat rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk mengurus Dokyung agar bisa sembuh. Namun karena kondisinya tidak kunjung memperlihatkan perkembangan positif, sang kakak akhirnya mengambil keputusan besar untuk keluar dari pekerjaannya di rumah sakit, yaitu demi bisa memfokuskan seluruh waktunya merawat Dokyung secara mandiri di rumah. Lalu Dokyung mengenang kembali momen saat ia menolak dipulangkan dari rumah sakit. Waktu itu ia bahkan sempat berteriak-teriak kepada perawat lain dan meyakinkan mereka bahwa justru kakaknya lah yang sudah gila karena mencoba membunuhnya. Yang tentu saja ucapan seorang pasien skizofrenia tidak digubris oleh satupun staf medis di sana. Sementara sang kakak hanya bisa menangis pilu melihat delusi adiknya yang semakin parah. Setelah mendengar latar belakang medis Dokyung, Detektif Hyunju langsung meminta rekannya untuk segera menghubungi nomor ponsel kakak kandung Dokyung. Namun sang rekan melaporkan bahwa panggilan mereka tidak kunjung mendapat respon atau jawaban dari sang kakak. Detektif Hyunju masih terus memutar otak untuk memikirkan bagaimana cara Dokyung bisa terseret bersama wanita asing tersebut. Sang rekan berspekulasi bahwa mungkin saja Dokyung dan wanita asing itu memang sudah berteman dekat sebelum insiden terjadi. Lalu wanita asing tersebut memperkenalkan Choi kepada Dokyung. Namun Detektif Hyunju langsung menyanggah teori tersebut berdasarkan rekaman jejak kriminal yang ia ketahui. Yaitu Choi adalah seorang kriminal dan sampah masyarakat, sehingga sangat tidak masuk akal jika wanita asing itu dengan sengaja membawa pria berbahaya seperti Choi ke hadapan seorang penderita gangguan jiwa seperti Dokyung. Melihat banyaknya celah, rekan detektif melempar sebuah teori baru, yaitu ia menduga bahwa seluruh narasi penganiayaan yang diceritakan oleh Dokyung bisa jadi adalah sebuah kekeliruan akibat delusinya.
Sang rekan berargumen bisa jadi Choi dan wanita asing itu sebenarnya datang berkunjung dengan niat baik tanpa ada kekerasan sama sekali. Namun dikarenakan penyakit mentalnya Dokyung sedang kambuh, pikirannya mendadak membayangkan sosok Choi sebagai sosok yang jahat dan menyiksa mereka. Dalam hayalan Dokyung, Choi digambarkan sebagai pria yang tega menikam wanita asing tersebut. Rekan detektif merasa sangat yakin dengan teorinya karena teorinya itu sama dengan plot film klasik yang berjudul Psycho, yang dimana pelaku asli yang mengidap gangguan jiwa justru menuduh orang lain atas pembunuhan yang ia lakukan sendiri. Tidak mau berdebat dengan teori yang nyeleneh itu dan belum terbukti, detektif Hyunju meminta rekannya berhenti berasumsi dan langsung bergerak menuju alamat apartemen yang tertera di kartu identitas Dokyung. Setibanya di lokasi, mereka langsung menemui petugas keamanan apartemen untuk menanyakan apakah sempat terdengar keributan atau ada laporan insiden berdarah yang melibatkan Dokyung dan seorang wanita asing. Mendengar pertanyaan itu, petugas keamanan justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia menegaskan bahwa situasi di sekitar apartemen selama beberapa hari terakhir sangat kondusif dan tidak pernah ada laporan mengenai tindak kekerasan atau keributan apapun. Lalu detektif Hyunju kemudian menunjukkan foto Dokyung kepada petugas keamanan tersebut untuk memastikan status tinggalnya. Namun petugas keamanan itu menggelengkan kepala dan mengaku sama sekali tidak pernah melihat atau mengenal wajah Dokyung di lingkungan apartemen tersebut. Lalu keadaan berbalik saat detektif Hyunju menyodorkan foto kedua, yaitu foto kakak kandung Dokyung yang berprofesi sebagai perawat. Petugas keamanan langsung mengenalinya dan membenarkan bahwa wanita di foto itulah yang menyewa salah satu unit apartemen di sana. Merasa ada hal yang tidak beres, detektif Hyunju meminta izin untuk memeriksa rekaman kamera pengawas CCTV di apartemen tersebut. Dari hasil pemutaran layar monitor, ia melihat rekaman beberapa hari yang lalu dan memperlihatkan momen ketika kakak kandung Dokyung berjalan pergi meninggalkan gedung apartemen. Lalu petugas keamanan kemudian menambahkan informasi bahwa wanita perawat itu selama ini tinggal seorang diri di unitnya. Dan menambahkan bahwa sejak hari keberangkatannya di rekaman CCTV tersebut, ia belum terlihat kembali ke apartemen hingga saat ini. Penemuan ini membuat detektif Hyunju merasa ada sebuah misteri besar yang janggal, yaitu jika dokumen menyatakan sang kakak berhenti bekerja demi merawat Dokyung di rumah, mengapa fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa sang kakak selama ini tinggal sebatang kara tanpa ada keberadaan Dokyung. Detektif Hyunju akhirnya kembali ke rumah sakit dan mendapati Dokyung tengah histeris memaksa masuk ke ruang operasi untuk menemui wanita asing tersebut. Lalu para perawat tentu saja menahannya karena pasien baru saja selesai menjalani tindakan medis. Mengingat Dokyung yang masih bersikeras menganggap wanita asing itu sebagai saudarinya, detektif Hyunju berusaha menenangkannya dan meminta Dokyung untuk tidak mengganggu proses pemulihan sang kakak. Setelah meyakinkan Dokyung bahwa kondisi wanita itu baik-baik saja, detektif Hyunju segera mengajaknya keluar dari sana. Lalu di dalam mobil, detektif Hyunju mulai menginterogasi Dokyung lebih dalam. Ia mempertanyakan alasan mengapa sebelumnya Dokyung memberikan alamat rumah kakaknya, yang alih-alih alamat tempat kejadian perkara di mana ia dan wanita asing itu dianiaya oleh Choi. Namun Dokyung memberikan jawaban yang samar dengan hanya menyebutkan bahwa rumahnya berada di kawasan pegunungan. Detektif Hyunju kemudian mengulik seberapa sering sang kakak datang berkunjung, dan Dokyung mengaku bahwa saudarinya itu sangat jarang datang karena kesibukan pekerjaannya. Namun tiba-tiba mereka terhenti saat menyaksikan keributan di jalan. Nampak seorang kakek tua dalam kondisi mabuk sedang terlibat perselisihan sengit dengan warga sekitar. Begitu melihat si kakek hendak main hakim sendiri dan melakukan tindakan fisik, detektif Hyunju dengan sigap langsung melerai dan menghentikan aksi tersebut. 제 얼굴 빛이야? 적어도 이거 내려놓으세요. 그때 수칙이라도 하면 특수폭행이야 이거. 이거 이게 있으면 내놔 빨리 내놔. 그리고 야 어디가? 넌 죽어. 난 내놔. Singkat cerita, demi keamanan, detektif Hyunju berinisiatif menyewakan sebuah kamar penginapan untuk Dokyung agar wanita itu bisa beristirahat dengan tenang. Lalu detektif Hyunju berpesan agar Dokyung segera menghubunginya jika memerlukan bantuan. Saat meminta nomor ponsel Dokyung, namun Dokyung tampak kebingungan karena ia tidak tahu di mana keberadaan ponselnya. Sehingga detektif Hyunju memutuskan untuk menuliskan nomor ponsel pribadinya sendiri. Sebelum pamit, sang detektif mengembalikan kunci mobil yang dikendarai Dokyung kemarin. Namun anehnya Dokyung justru menolak dan meminta detektif Hyunju untuk menyimpannya saja. Dikarenakan ia mengeklaim bahwa mobil tersebut bukan miliknya. Setelah meminta Dokyung untuk beristirahat, detektif Hyunju bergegas memeriksa kembali kondisi mobil misterius tersebut. Dari tampilan fisiknya, kendaraan itu jelas baru saja mengalami benturan keras akibat kecelakaan.
Lalu saat menggeledah bagian interior, detektif Hyunju menemukan peralatan perbaikan ban dan sebuah peta dengan tanda lingkaran di lokasi tertentu. Detektif Hyunju pun menyuruh rekannya untuk melacak data kepemilikan mobil tersebut. Lalu hasil penelusuran sang rekan menunjukkan fakta mengejutkan bahwa mobil itu terdaftar atas nama Choi. Dan Choi ternyata memiliki rekam jejak kriminal yang kelam sebagai seorang residivis kasus penculikan. Kecurigaan semakin menguat ketika detektif Hyunju membuka bagasi mobil dan menemukan alat penyengat listrik serta gulungan lakban. Berdasarkan data kepolisian masa lalu, Choi pernah menyandra kekasihnya sendiri selama 2 hari penuh dan menyiksanya secara keji karena tidak terima diputuskan secara sepihak. Lalu tindakan kriminal itu terbukti telah menjebloskan Choi ke dalam jeruji besi selama 3 tahun. Melihat barang bukti yang ada, detektif Hyunju berasumsi bahwa Choi kemungkinan besar telah melakukan pola kejahatan yang sama terhadap wanita asing tersebut. Namun sang rekan merasa ada hal yang janggal. Jika tujuan utama Choi adalah menculik wanita asing itu, mengapa pria tersebut justru membawanya ke kediaman Dokyung? Pernyataan itu mengingatkan detektif Hyunju kepada kesaksian Dokyung sebelumnya yang menyebutkan bahwa pertemuan antara kakaknya dan Choi terjadi secara mendadak seperti sebuah insiden kecelakaan. Rekan detektif Hyunju kembali mengingatkan agar mereka tidak mempercayai ucapan Dokyung mengingat kondisi mentalnya yang tidak stabil. Namun detektif Hyunju meyakini bahwa di balik diagnosis skizofrenia yang diidap Dokyung, sebagian dari ceritanya membuat fakta yang nyata. Dikarenakan berdasarkan analisis sang detektif, istilah pertemuan mendadak ibarat kecelakaan yang diucapkan wanita asing kepada Dokyung sebenarnya adalah sebuah kode tersembunyi yang mengenai peristiwa penculikannya. Dan detektif Hyunju meyakini Choi telah menculik wanita asing itu dan menyekapnya di dalam bagasi mobil. Merujuk pada temuan alat strum dan lakban, Choi kemudian berniat membawa korban menuju area pegunungan. Namun dikarenakan kondisi medan jalan yang licin akibat tertutup salju tebal, mobil yang dikendarai Choi hilang kendali hingga tergelincir dan menabrak pohon. Choi yang hanya mengalami cedera ringan tidak berani memanggil bantuan medis dikarenakan takut aksi penculikannya terbongkar. Lalu Choi kemudian memeriksa area sekitar hingga akhirnya menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Guna membuktikan asumsi tersebut, detektif Hyunju bersama rekannya langsung bergerak menuju rumah yang dimaksud di area pegunungan itu. Begitu sampai di sana, mereka masuk. Mereka menemukan sebuah ruangan berantakan yang dipenuhi oleh tumpukan buku serta robekan kertas di mana-mana. Hal ini membuat Hyunju menyadari bahwa bangunan tersebut merupakan rumah tinggal Dokyung. Lalu sang rekan mencoba menelusuri latar belakang Dokyung melalui jejaring internet dan mendapati fakta bahwa Dokyung bukanlah sosok penulis amatir. Sejak usia belia, ia telah mengantongi berbagai penghargaan bergengsi dan telah menerbitkan banyak karya fiksi semasa berkarirnya. Detektif Hyunju merasa heran mengapa nasib seorang penulis berbakat bisa berakhir tragis seperti sekarang. Rekannya kemudian menjelaskan bahwa Dokyung mengalami depresi berat sesaat setelah kedua orang tuanya tewas dalam sebuah kecelakaan fatal. Sejak masa kelam itulah sang kakak mengambil alih tanggung jawab untuk merawat Dokyung di rumah tersebut, di mana Dokyung menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk menulis. Detektif Hyunju sangat yakin bahwa Choi sempat masuk ke dalam rumah ini. Meski demikian, sang rekan masih mempertanyakan motif mengapa Choi harus repot-repot membawa serta wanita asing itu masuk ke dalam rumah Dokyung, yang padahal akan jauh lebih amat jika wanita asing itu tetap disekap di dalam bagasi. Namun detektif Hyunju berargumen bahwa Choi sengaja membawa masuk korbannya agar mereka terlihat seperti sepasang kekasih normal di mata Dokyung. Jika Choi bertamu seorang diri ke rumah terpencil tersebut, kehadirannya pasti akan memicu kecurigaan dan rasa takut dari Dokyung. Dan wanita asing itu sendiri tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah Choi karena berada di bawah ancaman senjata. Rencana Choi berhasil dan mereka pun masuk ke dalam rumah Dokyung. Namun rencana berubah total ketika Dokyung yang memiliki gangguan mental mendadak mengira wanita asing tersebut sebagai kakak kandungnya yang baru pulang. Menyadari ada kejanggalan pada kondisi psikologis tuan rumah, Choi merasa di atas angin. Choi pun langsung berakting dan memperkenalkan diri sebagai calon suami dari kakak Dokyung. Dan sebagai bentuk penyambutan, Dokyung bergegas menyajikan makanan di meja. Namun makanan yang dihidangkan ternyata sangat tidak lazim, yakni semangkuk kaos kaki yang direbus. Melihat kegilaan Dokyung, Choi menyadari bahwa wanita di depannya sama sekali tidak waras. Hal ini membuatnya semakin leluasa hingga ia mulai berani melakukan tindakan kekerasan dan menyiksa wanita asing tersebut secara terang-terangan di hadapan Dokyung yang kebingungan. Setelah memaparkan seluruh rekonstruksi kejadian tersebut, detektif Hyunju meminta rekannya untuk kembali mencoba menghubungi nomor telepon kakak kandung Dokyung. Namun hasilnya tetap nihil, tanpa jawaban ataupun respon sama sekali dari kakak Dokyung.
Detektif Hyunju kemudian memutuskan untuk memeriksa area luar rumah demi mencari petunjuk tambahan. Walaupun sang rekan menganggap tindakan itu akan sia-sia saja. Namun insting sang detektif terbukti tajam. Setelah berjalan beberapa saat ke dalam area hutan, ia dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang tidak lain adalah Choi. Lalu singkat cerita, proses otopsi segera dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian. Berdasarkan laporan medis yang diterima rekan detektif, Choi dipastikan tewas akibat mengalami pendarahan hebat di jajaran tengkorak kepalanya. Mengingat tim satuan reserse lain sedang disibukkan oleh penanganan kasus besar, penyelidikan atas kematian Choi sepenuhnya diserahkan kepada detektif Hyunju. Mendapat wewenang tersebut, detektif Hyunju langsung mendatangi penginapan untuk menemui Dokyung. Namun kamar tersebut sudah kosong. Dokyung rupanya telah bergerak kembali ke rumah sakit secara diam-diam. Dokyung menyelinap masuk ke kamar rawat wanita asing tersebut dengan memanggilnya dengan nama Enso. Dengan suara bergetar, Dokyung memohon agar Enso segera membuka matanya. Namun tepat di momen itulah detektif Hyunju melangkah masuk dan tanpa ragu langsung memborgol pergelangan tangan Dokyung. Hyunju menyatakan bahwa Dokyung resmi ditahan atas tuduhan pembunuhan terhadap Choi. Detektif Hyunju meminta Dokyung untuk tidak berkelit lagi, sebab dari kesaksian awal Dokyung sendiri yang membeberkan fakta bahwa Enso tidak mungkin bisa memegang batu besar, yang dikarenakan kedua tangannya telah mengalami cedera parah akibat diinjak oleh Choi. Berdasarkan tebakan logis tersebut, satu-satunya orang yang di lokasi kejadian yang mampu mengayunkan batu ke kepala Choi adalah Dokyung sendiri. Dokyung yang panik memohon agar diberikan sedikit waktu untuk berbicara dengan Enso. Namun detektif Hyunju dengan nada tegas mengingatkan kembali bahwa wanita yang berbaring di ranjang tersebut sama sekali bukan kakak kandungnya. Sesaat ketika petugas hendak menyeret Dokyung keluar, Dokyung terus berteriak memanggil nama Enso. Di tengah kekacauan itu, monitor jantung Enso mendadak berbunyi nyaring, menandakan kondisinya kritis. Melihat itu, Dokyung histeris hingga merangkak di lantai memohon agar wanita itu diselamatkan. Namun tim medis akhirnya menyatakan bahwa jantung Enso telah berhenti berdetak. Namun sebuah keajaiban medis terjadi di ruang darurat. Jantung Enso kembali berdenyut dan ia mendadak terbangun dari masa kritisnya. Lalu kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah meminta kehadiran petugas polisi. Dikarenakan ia mengaku mengetahui identitas asli dari pelaku pembunuhan Choi. Mendengar kabar tersebut, detektif Hyunju yang sedang dilanda tekanan batin sempat membasuh wajahnya di wastafel untuk menjernihkan pikiran sebelum memulai interogasi terhadap Enso. Dan ternyata di luar dugaan, Enso memberikan kesaksian bahwa pelaku yang menghabisi nyawa Choi bukanlah Dokyung. Ia pun langsung menjelaskan kembali kronologi yang sebenarnya terjadi di malam itu. Lalu Enso menceritakan bahwa setelah diculik oleh Choi dan disekap di dalam bagasi kendaraan mereka mengalami kecelakaan. Begitu tersadar dari pingsannya, ia mendapati dirinya sudah berada di dalam kamar Dokyung. Tidak lama kemudian sosok kakak kandung Dokyung yang asli muncul di hadapannya. Sang kakak menjelaskan bahwa ia menemukan Enso dalam kondisi tidak sadarkan diri di lokasi kecelakaan semalam. Lalu si kakak memutuskan untuk membawanya ke rumah tersebut. Lalu Enso yang ketakutan langsung mengaku bahwa dirinya adalah korban penculikan dan memohon bantuan sang kakak untuk segera menghubungi pihak berwajib. Namun fakta pahit harus diterima Enso ketika mengetahui bahwa kakak kandung Dokyung ternyata memiliki hubungan spesial dan bekerja sama dalam aksi kriminal Choi. 엉덩 울리지 마. 울겠다. Ketika itu sang kakak kemudian memerintahkan Choi untuk segera memperbaiki mobil mereka yang rusak di luar. Namun karena Choi justru mengabaikan perintah tersebut dan memilih untuk makan terlebih dahulu, pertengkaran hebat pun pecah di antara sepasang kekasih itu. 내가 알아서 할 거야. 알아서 한다고? 따위로 대강 사니까 사고가 나는 거야. 다른 데서 퍼졌으면 어쩔 뻔했어. 먹을 때 좀 나. 자격도 없어. 이게 지금 넘어가니? 밥 먹고 와서 고치려고 했다고. Memanfaatkan momentum perdebatan tersebut, Enso mencoba melepaskan ikatan lakban di tubuhnya secara diam-diam. Namun sial bagi Enso, pergerakannya disadari oleh kakak Dokyung. Lalu tanpa belas kasihan, wanita itu meraih sebuah botol kaca dan menghantamkannya ke arah tangan Enso hingga menyebabkan luka robek yang sangat parah. Rekan detektif yang mendengarkan kesaksian itu menyela dan mempertanyakan bagaimana Enso meloloskan diri dari luar kamar dalam kondisi tangan yang cedera parah seperti itu. Lalu Enso melanjutkan kesaksiannya bahwa ia baru berhasil melepaskan sisa ikatan
kekuatan di tubuhnya saat Choi dan kakak Dokyung tengah tertidur pulas akibat kelelahan. Lalu setelahnya Eun-so menyelinap masuk ke kamar mandi untuk mencari ponsel milik kakak Dokyung guna menghubungi polisi. Namun di saat bersamaan Dokyung tiba-tiba mendobrak pintu kamar mandi dari arah dalam dan berhasil keluar. Momen itu menjadi pertemuan pertama bagi Eun-so dan Dokyung. Dari kondisi fisik Dokyung, Eun-so berasumsi bahwa wanita itu tampaknya telah dikurung dalam jangka waktu yang sangat lama oleh kakaknya sendiri di dalam ruangan tersebut. Lalu ketika mereka berdua mencoba mengendap-endap keluar dari rumah, pergerakan mereka terpergok oleh Choi dan kakak Dokyung. Dan Choi segera berpencar untuk memburu Eun-so yang berusaha bersembunyi di balik kegelapan. Namun karena Dokyung melangkah keluar ke area terbuka, Choi langsung mengalihkan kemarahannya dan menghajar Dokyung secara brutal. Melihat adiknya dianiaya di depan matanya, kakak kandung Dokyung tidak terima. Lalu tanpa diduga wanita itu mengambil sebuah batu besar dan menghantamkannya tepat ke kepala Choi hingga pria itu tersungkur tidak berdaya. Lalu Eun-so yang menyaksikan pembunuhan itu dari tempat persembunyiannya menjadi sangat ketakutan terhadap kakak Dokyung. Yang terlebih wanita itu dengan dingin mengakui bahwa ia sengaja menghabisi nyawa Choi malam itu juga. Dikarenakan jika Choi dibiarkan hidup, pria kasar itu pasti akan berbalik membunuhnya suatu hari nanti. Lalu kakak Dokyung kemudian mengintimidasi Dokyung yang ketakutan, memaksanya untuk terus menanamkan doktrin di dalam pikirannya bahwa sang kakak tidak melakukan kesalahan apapun. Hal inilah yang memicu Dokyung untuk terus-menerus merancau kepada polisi bahwa kakaknya tidak bersalah. Setelah menyembunyikan jasad Choi, sang kakak membawa Dokyung kembali ke dalam rumah. Lalu bergegas pergi menggunakan mobil untuk memburu Eun-so yang diketahui berhasil keluar. Melihat situasi aman, Eun-so keluar dari persembunyian dan mendekati tubuh Choi untuk mencari ponsel. Di saat yang sama Dokyung keluar dari rumah dan karena delusinya kambuh, ia langsung mengira Eun-so sebagai kakak kandungnya. Namun tak disangka Choi yang ternyata belum sepenuhnya tewas mendadak bangkit dan langsung menikam tubuh Eun-so dengan pisau. Dalam kondisi panik melihat situasi tersebut, Dokyung langsung memapa Eun-so masuk ke dalam mobil milik Choi, lalu mengemudikannya dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Eun-so yang kehilangan banyak darah akhirnya jatuh pingsan dan baru terbangun setelah operasi selesai. Mendengar penjelasan itu, Detektif Hyunju memberikan informasi tambahan bahwa saat ditemukan oleh petugas di area hutan, jasad Choi berada dalam kondisi terikat erat oleh lakban. Namun Eun-so menegaskan bahwa ia tidak tahu menahu soal ikatan tersebut. Yang dikarenakan saat ia dan Dokyung meninggalkan lokasi, Choi masih dalam keadaan bernyawa dan bebas dari ikatan. Lalu Eun-so meyakini bahwa setelah gagal menemukan dirinya, kakak kandung Dokyung kembali ke lokasi kejadian dan menyelesaikan pembunuhan Choi dengan mengikatnya sebelum jasadnya dibuang. Eun-so berani menyimpulkan hal tersebut karena menurutnya kekejaman kakak Dokyung sama mengerikannya dengan tabiat Choi. Setelah mendengar seluruh rangkaian kesaksian baru yang saling bertolak belakang ini, rekan detektif mengajak Detektif Hyunju untuk segera memburu keberadaan kakak kandung Dokyung. Namun Detektif Hyunju meminta rekannya untuk tetap tinggal di rumah sakit guna menjaga Dokyung, yang dikarenakan ia merasa perlu menenangkan diri sejenak. Lalu Detektif Hyunju kembali ke penginapan dan langsung menenggelamkan kepalanya ke dalam bak mandi yang penuh air. Di dalam air, memori masa lalu Hyunju mendadak kembali bangkit. Kondisi psikologis Dokyung yang tertekan rupanya mengingatkan sang detektif pada masa remajanya yang kelam. Yang ternyata dulu Detektif Hyunju merupakan korban kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Ia kerap mengalami penyiksaan fisik, yang termasuk ditenggelamkan secara paksa ke dalam air oleh sang ayah, hingga sempat terlintas keinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pengalaman traumatis itu bahkan sempat membuatnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Mirip dengan apa yang dialami oleh Dokyung sekarang, dan memori kelam itu masih terus membayangi pikirannya hingga kini. Lalu setelah berhasil menguasai emosinya, Detektif Hyunju segera memacu mobilnya kembali menuju ke rumah kediaman Dokyung di pegunungan. Namun di tengah perjalanan ia menghubungi rekannya yang berada di rumah sakit dan menyatakan bahwa ia akan mengulang penyelidikan dari titik nol. Menurut analisis terbarunya, kesaksian yang diberikan oleh Dokyung maupun Eun-so memiliki banyak poin yang janggal dan tidak selaras. Yaitu Dokyung menuduh Choi sebagai aktor utama kekerasan, namun pria itu berakhir tewas. Sementara Eun-so menunjuk kakak Dokyung sebagai pelaku pembunuhan, padahal hingga saat ini pihak kepolisian belum pernah melihat wujud fisik dari sang kakak. Detektif Hyunju kemudian memaparkan sebuah teori kronologi baru yang dianggapnya jauh lebih masuk akal dan logis. Ia menduga bahwa sejak awal Dokyung sebenarnya berada dalam kondisi mental yang sadar dan mengetahui bahwa Choi telah menyekap Eun-so di rumahnya. Dokyung kemudian menyusun rencana untuk membantu Eun-so melarikan diri dari sekapan pria tersebut. Namun ketika melihat Eun-so ditikam oleh Choi di halaman, Dokyung yang didera kepanikan langsung mengambil batu dan menghantam kepala Choi hingga tewas demi melindungi Eun-so. Dan Detektif Hyunju sangat yakin bahwa Dokyung mengeksekusi tindakan tersebut dalam kondisi psikologis yang sepenuhnya waras. Yang terbukti dari kemampuan Dokyung yang mampu mengendarai mobil Choi menerjang medan bersalju yang ekstrim dari area pegunungan hingga tiba dengan selamat di depan rumah sakit.
Bagi detektif Hyunju, seorang penderita gangguan mental yang sedang kambuh mustahil memiliki fokus dan kemampuan motorik seakurat itu dalam situasi darurat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, detektif Hyunju meyakini bahwa selama ini Do-kyung hanya menggunakan gangguan mentalnya sebagai tameng dan berpura-pura tidak waras di hadapan petugas medis serta kepolisian guna meloloskan diri dari jerat hukum pembunuhan. Di akhir pembicaraan telepon, detektif Hyunju menyuruh rekannya di rumah sakit untuk segera mengubah pendekatan interogasi dan mengajak Do-kyung berbicara secara serius. Selayaknya menghadapi orang dengan kondisi mental yang normal, dengan harapan taktik tersebut mampu membuka tabir petunjuk yang sebenarnya tersembunyi. Setelah itu, detektif Hyunju akhirnya sampai di rumah Do-kyung. Namun saat ingin melangkah masuk, ia melihat engsel pintu sudah dalam kondisi rusak. Di sisi lain, rekan detektif Hyunju kemudian mencoba mengajak Do-kyung mengobrol santai dan menanyakan perihal tulisan novel apa yang saat ini sedang dia garap. Lalu Do-kyung berterus terang jika belakangan ini dia memang lagi mengalami kesulitan untuk menulis. Namun untungnya selama ini dia terus diurus oleh kakaknya. Sang kakak digambarkan sangat perhatian karena selalu menyiapkan mie instan, tisu sampai obat-obatan untuk Do-kyung. Sementara detektif Hyunju saat sedang memperhatikan sekeliling rumah Do-kyung, ia dikejutkan dengan penemuan sebuah pintu ruangan tersembunyi yang tertutup rapat di balik tumpukan mie instan dan tisu. Detektif Hyunju pun langsung melangkah masuk ke dalam ruangan pengap tersebut. Di saat yang sama, Do-kyung mulai bercerita kalau kakaknya memang memaksa dia untuk menulis di dalam ruangan sempit itu. Sang kakak selalu mengunci pintunya rapat-rapat dari luar dengan alasan agar Do-kyung bisa fokus dan berkonsentrasi penuh. Namun alhasil Do-kyung sama sekali tidak bisa keluar karena pintu selalu dijaga ketat oleh kakaknya. Melihat kondisi ruangan yang memprihatinkan itu, detektif Hyunju benar-benar tidak menyangka dan seketika langsung merasa lemas. Dia tidak habis pikir jika ruangan gelap tersebut ternyata menjadi tempat penyekapan di mana Do-kyung dikurung setiap hari. Do-kyung juga menambahkan jika selama dikurung dia selalu menangis memohon agar dikeluarkan, namun sang kakak tidak pernah sekalipun mau membukakan pintu. Menyaksikan penderitaan batin yang dialami Do-kyung, detektif Hyunju merasa sangat sedih dan bisa merasakan langsung betapa hancurnya perasaan wanita itu. Setelah itu, rekan detektif Hyunju akhirnya berhasil mencetak dokumen yang berisi hasil pelacakan riwayat transaksi perbankan milik kakak Do-kyung. Sang rekan memberikan informasi penting jika dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sang kakak ternyata sangat sering melakukan penarikan uang tunai dari rekening pribadi milik Do-kyung. Jika totalnya dihitung, jumlah uang yang sudah dikuras oleh kakaknya telah mencapai angka yang banyak, yaitu 1 miliar won. Proses penarikan uang tersebut juga paling sering terdeteksi dilakukan melalui mesin ATM yang posisinya tidak jauh dari apartemen pribadi milik sang kakak. Selama ini Do-kyung sama sekali tidak mengetahui fakta pahit tersebut, dikarenakan sang kakak memang sengaja mengurungnya agar bisa leluasa menghabiskan seluruh isi tabungan di rekening Do-kyung. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Do-kyung kemudian meminta izin untuk pamit pulang. Namun detektif Hyunju langsung mencoba mencegahnya karena dia merasa sangat khawatir membiarkan Do-kyung kembali ke rumah dan tinggal sendirian di tengah kondisi psikologis yang belum stabil. Dengan pandangan yang tenang, Do-kyung meyakinkan sang detektif kalau kakaknya pasti akan segera kembali ke rumah tersebut. Do-kyung memegang prinsip jika seorang pelaku kejahatan biasanya akan selalu datang kembali ke tempat kejadian perkara atau TKP. Mendengar argumen tersebut, detektif Hyunju menawarkan diri untuk mengawal dan mengantar Do-kyung pulang. Namun Do-kyung menolak dan memilih untuk pulang sendiri. Sebelum Do-kyung melangkah pergi, rekan detektif tiba-tiba menyela dan meminta tanda tangan Do-kyung di beberapa buah buku milik Do-kyung. Dikarenakan dia ternyata mengoleksi banyak novel yang ditulis langsung oleh Do-kyung. Lalu Do-kyung yang berbaik hati menyanggupi permintaan itu, lalu memilih salah satu buku dari tumpukan untuk ditandatangani. Di momen itulah rekan detektif sempat menanyakan alasan kenapa Do-kyung memilih judul buku spesifik tersebut. Do-kyung pun menjawab dengan senyuman jika novel yang dia pegang itu adalah buku favorit yang paling dia sukai. Setelah itu Do-kyung berpamitan dan melangkah keluar dari sana. Setelah Do-kyung pergi, detektif Hyunju yang hendak menyusul keluar mendadak merasa penasaran dengan buku yang baru saja ditandatangani oleh Do-kyung tadi. Yang ternyata novel tersebut mengusung judul Wanita di Mobil Putih. Rekan detektifnya kemudian menyarankan agar detektif Hyunju menyempatkan diri untuk membaca isi ceritanya. Yang dikarenakan dia membocorkan sedikit kalau tokoh protagonis wanita di dalam buku itu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri di bagian akhir cerita. Tertarik dengan cerita novelnya, detektif Hyunju akhirnya meminjam buku tersebut. Lalu dia kemudian bermaksud mengambil kunci mobil patrolinya yang sempat dia letakkan. Namun betapa terkejutnya dia saat menyadari jika kunci mobil tersebut sudah hilang dari tempatnya. Begitu mereka memeriksa ke area luar, mobil polisi itu ternyata sudah hilang dari tempat parkir. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, detektif Hyunju langsung berbalik dan bertanya kembali dengan nada panik mengenai bagaimana cara persis tokoh protagonis di dalam novel tadi mengakhiri hidupnya. Lalu sang rekan menjawab
jika tokoh wanita utama di buku itu bunuh diri dengan cara terjun bebas ke jurang menggunakan mobil. Begitu mendengar jawaban tersebut, detektif Yunju langsung didera kepanikan luar biasa dan bergegas pergi melakukan pengejaran. Yang ternyata Dokyung rupanya diam-diam telah mengambil kunci mobil patroli saat dia sedang sibuk memberikan tanda tangan tadi. Detektif Yunju terus melakukan pencarian ke area pegunungan hingga akhirnya dia berhasil menemukan Dokyung yang saat ini posisinya sudah berdiri di tepi tebing dan berniat untuk mengakhiri hidupnya di gunung tersebut. Detektif Yunju mencoba mendekat secara perlahan sambil mengajak Dokyung berbicara demi menenangkan emosinya. Namun Dokyung berteriak jika dia harus segera menemui kakaknya. Dikarenakan dari arah bawah tebing dia bisa mendengar suara sang kakak yang terus-menerus memanggil namanya untuk turun. Lalu detektif Yunju memohon agar Dokyung tidak mendengarkan suara delusi tersebut. Yunju menegaskan jika kakaknya adalah sosok wanita jahat yang telah menyiksa dan membuat jalan hidup Dokyung menderita selama bertahun-tahun. Mendengar hal itu, Dokyung justru menangis histeris dan merasa jika semua kesalahan ini murni bersumber dari dirinya sendiri. Dikarenakan selama hidup dia menganggap dirinya hanya bisa menyusahkan sang kakak. Melihat Dokyung yang didera perasaan tidak berguna dan bersikeras untuk melompat, detektif Yunju terpaksa membuka luka lama dari kehidupan pribadinya sendiri demi menyentuh hati Dokyung. Dia mengungkit kembali tentang sosok kakek tua pemabuk yang sebelumnya sempat membuat keributan di jalan. Detektif Yunju membeberkan fakta jika pria tua pemabuk itu sebenarnya adalah ayah kandungnya sendiri. Lalu dia menceritakan jika dulu setiap kali pulang dalam keadaan mabuk, sang ayah selalu bertindak kasar secara fisik, bahkan seringkali menenggelamkan kepala detektif Yunju ke dalam bak air. Sepanjang penyiksaan itu, ayahnya selalu mencaci dan menyebut kalau detektif Yunju adalah anak yang tidak berguna. Yang alasannya ayahnya melontarkan kata-kata kasar itu adalah agar detektif Yunju termotivasi untuk sukses. Namun bagi sang detektif sendiri, ucapan tersebut murni merupakan perkataan kasar yang merendahkan harga dirinya. Oleh karena itulah, sejak saat itu detektif Yunju berkomitmen untuk tidak pernah mau mendengarkan ucapan ayahnya lagi. Detektif Yunju menegaskan kalau watak jahat kakak Dokyung sama persis dengan tabiat buruk ayahnya. Jadi detektif Yunju meminta Dokyung untuk tidak perlu lagi mendengarkan atau mempercayai perkataan mendiang kakaknya yang menyebut dirinya tidak berharga. Detektif Yunju mengaku sangat memahami setiap penderitaan dan kehampaan yang dirasakan Dokyung saat ini, yang dikarenakan dia sendiri pernah berada di posisi kelam yang sama. Yang ternyata dulu detektif Yunju juga hampir saja nekat mengakhiri hidupnya seperti Dokyung. Namun dia memilih untuk bertahan dan berhasil bangkit karena dia sadar kalau orang-orang yang terluka seperti mereka tetap memiliki hak penuh untuk hidup dan merasakan kebahagiaan. Dia meminta Dokyung untuk terus menjalani hidup karena Dokyung berhak untuk bahagia. Mendengar kalimat tulus yang menyentuh hati itu, perlahan emosi Dokyung akhirnya runtuh. Lalu sambil menangis terseduh-seduh, ia langsung menghambur dan memeluk erat tubuh detektif Yunju. Sang detektif mendekapnya sembari menenangkan dan meyakinkan Dokyung kalau semua badai ini pasti selesai dan segalanya akan baik-baik saja mulai sekarang. Namun saat detektif Yunju mengalihkan pandangannya ke arah bawah tebing, dia tidak sengaja melihat ada bagian palang pembatas jalan yang kondisinya sudah patah. Dan palang jalan yang rusak itulah yang kemudian menjadi petunjuk emas yang menuntun pihak kepolisian pada penemuan mobil putih milik kakak Dokyung yang selama ini dicari. Setelah dievakuasi ke dasar jurang, kakak Dokyung akhirnya berhasil ditemukan, namun posisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Setelah seluruh rangkaian peristiwa dramatis itu selesai, detektif Yunju kembali ke kantornya untuk menyusun berkas laporan resmi penyelidikan. Dalam catatannya, dia menuliskan kesimpulan jika selama proses investigasi berlangsung, dirinya dan Dokyung seolah-olah menjadi cermin yang saling mengisi dan menguatkan satu sama lain dari trauma masa lalu. Di sisi lain, selama proses penggeledahan mobil putih, petugas kepolisian menemukan sebuah buku catatan kecil milik sang kakak yang berisi deretan angka-angka misterius. Setelah dilakukan analisis secara seksama, deretan angka tersebut diidentifikasi sebagai titik koordinat garis bujur dan lintang dari sebuah lokasi. Berbekal petunjuk koordinat tersebut, sejumlah petugas dikerahkan untuk melakukan penyisiran ke area hutan pegunungan yang dimaksud. Setelah melakukan penggalian di titik yang tepat, mereka akhirnya dikejutkan dengan penemuan jasad seorang gadis muda yang dilaporkan menghilang akibat diculik beberapa tahun silam. Lalu kasus lama itu pun akhirnya terkuak. Gadis tersebut ternyata merupakan mantan kekasih Choi. Motif penculikan keji itu dipicu karena Choi merasa sakit hati dan tidak terima diputuskan jalinan asmaranya oleh si gadis. Akibat aksi penculikan tersebut, Choi harus mendekam di dalam penjara selama 3 tahun. Namun begitu menghirup udara bebas, rasa dendam Choi ternyata belum padam. Hingga akhirnya dia nekat menghabisi nyawa mantan kekasihnya itu secara keji dan mengubur jasadnya di tengah gunung terpencil. Penyelidikan juga berhasil mengungkap alasan kenapa Choi nekat menculik Enso belakangan ini. Yang ternyata Enso rupanya merupakan kakak kandung dari gadis muda yang tewas dikubur oleh Choi tersebut. Berdasarkan informasi, Enso diketahui masih terus
terus menyuarakan keraguan atas kematian adiknya dan menolak mempercayai jika adiknya hilang begitu saja. Merasa kesal dan terancam dengan kegigihan Enso yang terus mengorek informasi, Choi akhirnya memutuskan untuk menculik wanita itu dengan rencana awal ingin membunuhnya agar Enso bisa menyusul adiknya ke alam baka. Namun rencana matang Choi berantakan total karena dia justru tewas dibunuh lebih dulu oleh komplotnya sendiri, yaitu kakak kandung Dokyung yang diakibatkan perebutan kuasa di rumah tersebut. Lalu setelah menghabisi Choi, sang kakak yang panik langsung melarikan diri menggunakan mobil putih. Namun di tengah jalan dia mengalami kecelakaan tunggal hingga mobilnya terjun ke jurang dan tewas di tempat. Itulah seluruh kronologi kejadian yang diyakini dan ditulis oleh detektif Yunju dalam berkas laporan resminya. Di sisi lain, Enso yang kondisinya sudah membaik akhirnya diperbolehkan oleh tim medis untuk keluar dari rumah sakit. Namun sebelum pulang, detektif Yunju datang menemui secara pribadi. Dalam kesempatan itu, Enso mulai bercerita jika sejak menduduki bangku SMP, dia dan adiknya sudah terpisah jarak dan tidak tinggal satu atap lagi dikarenakan perceraian kedua orang tua mereka. Dan Enso terpaksa ikut bersama ibunya, sedangkan sang adik dibawa untuk tinggal bersama ayahnya. Walaupun frekuensi pertemuan mereka sangat jarang, Enso menegaskan jika dia sangat menyayangi adiknya. Dan dunianya runtuh saat mendengar kabar sang adik dinyatakan hilang tanpa jejak. Mendengar penuturan tersebut, detektif Yunju meminta Enso untuk tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas tragedi itu, yang dikarenakan satu-satunya sosok monster yang harus memikul kesalahan penuh adalah Choi. Lalu Enso menangis menyesali kelemahannya yang tidak bisa berbuat apa-apa saat adiknya diculik dan disiksa dalam penyekapan. Dia berkata bahwa andai saja sejak awal dia mengetahui adiknya telah dibunuh secara keji, dia pasti akan melakukan tindak nekat apapun untuk membalas perbuatan Choi kepada adiknya. Detektif Yunju mencoba menghiburnya dengan mengatakan jika saat ini Choi sudah tewas, dengan harapan kematian pria itu bisa sedikit mengobati luka batin yang mendalam di hati Enso. Lalu beberapa hari kemudian, masa tugas detektif Yunju di wilayah tersebut telah berakhir dan dia bersiap untuk dipindahkan tugas ke kota lain. Sebelum berkemas pergi, detektif Yunju menyempatkan diri untuk melakukan pertemuan terakhir dengan ayahnya. Dia menegaskan dengan nada dingin jika mulai detik ini dia tidak akan pernah lagi menemui atau menginjakkan kaki di rumah sang ayah. Lalu keputusan itu sontak memicu kemarahan besar dari sang ayah. Dari wajah penuh amarah, sang ayah memaki detektif Yunju sebagai anak durhaka dan tidak tahu diri, dan tidak memiliki rasa terima kasih kepada orang tua yang telah membesarkannya hingga menjadi polisi. Namun detektif Yunju menatap tajam mata ayahnya tanpa ada rasa takut sedikit pun. Lalu dia membalas dengan ucapan yang lantang bahwa sepanjang hidupnya dia tidak pernah merasa dirawat atau dididik dengan layak oleh pria di depannya itu. Yang dia terima sejak kecil hanyalah pukulan fisik, makian kasar, serta cemoohan yang selalu menganggap keberadaannya tidak berguna. Dikarenakan itulah detektif Yunju menyatakan jika ini adalah momen pembalasan dendamnya. Yunju memilih untuk berhenti mengurus, mengabaikan dan meninggalkan ayahnya sendirian di masa tuanya. Lalu tanpa memperdulikan amukan dan teriakan frustasi sang ayah yang semakin menjadi-jadi, detektif Yunju membalikkan badan dan melangkah pergi dengan perasaan lega tanpa beban karena dia sudah tidak peduli lagi dengan sang ayah. Lalu singkat cerita, di sisi lain Dokyung yang saat ini sedang mengadakan upacara pemakaman untuk mendiang kakaknya dikejutkan dengan kedatangan Enso. Di saat itu Enso langsung melangkah menghampiri dan mengajak Dokyung untuk berbicara empat mata. Karena ternyata ada sebuah urusan penting di antara mereka berdua yang belum terselesaikan sepenuhnya. Nah, ternyata plot twist sebenarnya adalah bahwa sebelumnya Enso ini ternyata sama sekali tidak diculik oleh Choi. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Enso lah yang nekat menculik Choi dengan alasan utama Enso melakukan aksi nekat itu adalah karena Choi telah melenyapkan nyawa adik kandungnya. Setelah berhasil melumpuhkan Choi, Enso langsung mengajarnya secara brutal demi memaksa pria itu memberitahu di mana lokasi persis jasad adiknya dikuburkan. Lalu Enso bahkan tidak segan-segan mengancam akan mencabut seluruh gigi Choi satu persatu jika berani tutup mulut. Di bawah siksaan yang mengerikan itu, Choi yang ketakutan setengah mati akhirnya menyerah dan membeberkan seluruh rahasianya. Berbekal informasi tersebut, Enso langsung menyeret Choi ke dalam bagasi mobil milik Choi dan mengemudikannya menuju ke area pegunungan hutan terpencil. Namun di tengah perjalanan, nasib sial menimpa Enso karena ban mobil yang dikendarainya mendadak bocor akibat melindas sebatang paku berukuran besar di jalan. Lalu saat sedang kebingungan, Enso melihat ada sebuah rumah kayu terpencil milik Dokyung di dekat sana. Dikarenakan melihat pintu depannya dikunci menggunakan gembok dari arah luar, Enso terpaksa mendobraknya demi mencari perlindungan. Dan begitu berhasil masuk ke dalam rumah, kepala Enso mendadak terasa sangat pusing karena efek benturan kecelakaan mobil sebelumnya. Hingga akhirnya dia langsung ambruk dan pingsan di lantai dapur. Lalu saat Enso tersadar kembali dari pingsannya, dia mendapati dirinya sudah dalam kondisi terbaling di mana Dokyung sedang mengobati dan membalut luka-lukanya. Lalu Dokyung pun langsung melontarkan pertanyaan tegas mengenai alasan kenapa seorang wanita asing tiba-tiba mendobrak masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan bersimbah darah. Lalu Enso
Enso akhirnya berterus terang jika dia baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas di dekat sini. Dan tujuannya datang ke rumah Dokyung murni karena ia ingin meminjam perkakas perbaikan ban agar bisa segera melanjutkan perjalanannya yang tertunda. Mendengar itu Dokyung menyanggupi untuk meminjamkan dongkrak dan perkakas miliknya. Namun asalkan Enso mau memenuhi satu syarat, yaitu bersedia memberinya tumpangan mobil untuk pergi bersama dari rumah tersebut. Namun Enso langsung menolak permintaan itu secara mentah-mentah dikarenakan ia merasa sedang berada dalam situasi darurat dan harus buru-buru pergi menyelesaikan sebuah urusan bisnis yang sangat rahasia. Mendengar alibi tersebut, Dokyung menatap lekat mata Enso yang berkata dengan nada tenang jika dia tahu persis jenis perjalanan bisnis apa yang sedang dilakukan Enso, yang terutama bisnis yang mengharuskan seseorang menyekap seorang pria dalam kondisi terikat di dalam bagasi mobil. Lalu sadar jika rahasia gelapnya telah dibongkar oleh pemilik rumah, insting bertahan hidup Enso langsung bangkit dan dia bersiap untuk menyerang Dokyung demi membungkamnya. Namun dengan gerakan tenang, Dokyung berhasil mencegah serangan tersebut dan meminta Enso untuk tidak bertindak gegabah atau ceroboh. Dokyung mengingatkan jika kondisi fisik Enso saat ini sedang mengalami cedera dan lemah. Jika pria bertenaga besar yang disekap di dalam bagasi itu sampai tahu keadaan Enso yang sekarang, situasi bisa berbalik dan Enso pasti akan berada dalam bahaya maut. Maka dari itu Dokyung menawarkan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Lalu Dokyung meminta Enso tetap memberinya tumpangan dan sebagai gantinya Dokyung berjanji akan pasang badan membantu Enso jika terjadi sesuatu yang tidak terkendali dengan pria di dalam bagasi. Lalu Dokyung menegaskan jika dia sama sekali tidak peduli dengan rencana balas dendam atau aksi pembunuhan yang sedang direncanakan oleh Enso dan tidak berniat untuk ikut campur sedikit pun dikarenakan satu-satunya fokus utamanya hanyalah butuh tumpangan untuk keluar dari area hutan tersebut. Setelah menimbang risiko yang ada, Enso akhirnya setuju dengan kesepakatan itu. Lalu Dokyung pun langsung bergerak keluar ke arah mobil untuk membantu mencabut paku yang menancap di ban. Lalu dengan terampil memperbaiki kebocoran tersebut bersama Enso. Lalu malam semakin larut dan sebelum mereka memutuskan untuk bertolak, Dokyung berinisiatif mengajak Enso untuk menyantap makan malam bersama terlebih dahulu. Di sela-sela makan, Enso merasa heran dan bertanya mengapa Dokyung sama sekali tidak memperlihatkan rasa penasaran atau ketakutan terhadap aksi penculikan ekstrim yang sedang dia lakukan di halaman rumahnya. Lalu Dokyung beralasan jika dia memegang prinsip hidup untuk tidak terlalu mencampuri urusan orang lain. Menurutnya jika dia terlalu banyak melempar pertanyaan maka orang lain pun akan mulai mengorek balik rahasia pribadinya. Mendengar jawaban yang terlalu santai itu justru memicu rasa curiga di benak Enso. Dia mulai mengamati sekeliling dapur dan menyadari ada sebuah kejanggalan, yaitu jumlah sendok dan peralatan makan yang terletak di meja kayu tersebut berjumlah 2 pasang. Nah dari situ Enso langsung menebak jika Dokyung sebenarnya tidak tinggal sendirian di rumah tengah hutan ini. Mendengar itu Dokyung tidak menampi hal tersebut dan menjelaskan jika kakak kandungnya memang sering datang berkunjung ke sana. Berbekal ingatan saat pertama kali tiba di sana di mana pintu depan digempok rapat dari luar, Enso langsung bisa menduga dengan akurat jika Dokyung sepertinya sedang dikurung dan disekap oleh kakaknya sendiri di rumah itu. Dan Enso menyatakan keheranannya mengapa ada seorang kakak kandung yang tega memperlakukan adiknya sendiri selayaknya binatang peternakan. Lalu dengan pandangan kosong Dokyung membeberkan fakta pahit kalau motif utama pengurungan itu adalah agar sang kakak bisa dengan leluasa menguras habis seluruh uang miliknya di rekening bank. Selain mengurung Dokyung seperti orang gila di dalam ruang gelap, sang kakak juga sering mencekokinya dengan berbagai macam obat-obatan penenang dosis tinggi setiap hari. Yang bahkan sang kakak juga pernah berniat untuk menghabisi nyawanya secara perlahan. Mendengar penuturan yang terdengar di luar nalar itu, Enso sempat meragukan ucapan Dokyung dan berpikir jika bisa saja Dokyung memang tidak waras alias mengidap gangguan jiwa asli. Namun bukannya tersinggung, Dokyung pun malah merasa senang dianggap seperti itu. Dia menjelaskan jika respon Enso menjadi bukti akurat jika strateginya selama ini telah berhasil total. Lalu Dokyung mengungkapkan jika selama bertahun-tahun ini dia memang sengaja berakting dan berpura-pura menjadi orang tidak waras dan linglung semata-mata untuk menipu si kakak. Dikarenakan jika si kakak tertipu dan menganggap adiknya sudah kehilangan akal sehat, maka tingkat kewaspadaannya akan menurun. Nah, di saat kakaknya lengah itulah Dokyung jadi punya kesempatan untuk jauh lebih besar untuk melarikan diri. Mendengar rencana jenius di balik kedok kegilaan itu, Enso yang mendengar cerita tersebut akhirnya percaya jika kakaknya Dokyung lah yang sudah gila. Alasan Enso bisa percaya karena di dalam tubuhnya sendiri juga mengalir kegilaan yang hampir setara. Jika kakak Dokyung rela berbuat kejam memenjarakan adiknya hanya demi uang, maka Enso juga rela bertindak sebagai iblis dan membunuh Choi hanya demi menuntut keadilan bagi adiknya. Lalu Dokyung pun mengucapkan terima kasih yang mendalam karena Enso menjadi orang pertama yang mau mempercayai isi kepalanya. Lalu tidak lama setelah itu kehangatan di antar mereka mendadak sirna ketika deru suara mesin mobil terdengar terhenti di halaman rumah.
Yang ternyata kakak Dokyung rupanya pulang lebih cepat dari jadwal biasanya. Sang kakak sempat tertegun dan bingung melihat ada kendaraan asing lain yang terparkir di area rumah Dokyung. Guna mengalihkan kecurigaan, Enso bergegas melangkah keluar dan berbohong dengan mengatakan jika dirinya adalah seorang pengendara yang tersesat saat sedang mencari jalan pulang dan mengalami insiden ban kempes. Dan untungnya ada Dokyung yang berbaik hati memberikan bantuan perkakas untuk memperbaiki bannya. Namun kakak Dokyung sama sekali tidak mau mendengar penjelasan apa-apa. Dengan tatapan dingin dan penuh kepalsuan, dia langsung mengusir Enso untuk segera angkat kaki dari properti malam itu juga. Namun Enso mencoba bernegosiasi dan meminta izin untuk menumpang menginap 1 hari saja di sofa dengan alasan perbaikan bannya belum selesai sepenuhnya. Dan hari sudah terlalu gelap untuk berkendara. Dikarenakan tidak ingin memicu keributan yang bisa mengundang perhatian, sang kakak akhirnya terpaksa memberikan Enso untuk menginap di sana. Lalu ketika waktu semakin larut, sang kakak pun akhirnya tertidur dengan nyenyak. Lalu Enso dan Dokyung langsung memanfaatkan kesempatan emas itu untuk mengendap-endap keluar dari kamar demi melancarkan rencana pelarian mereka. Namun sial bagi mereka, saat mencoba mengunci pintu kamar si kakak dari arah luar, suara derit kayu membuat wanita itu terbangun dari tidurnya. Menyadari adiknya mencoba kabur, si kakak mengamuk dan langsung mendobrak pintunya juga hingga jebol. Dengan membabi buta, dia langsung mengajar tubuh Dokyung tanpa ampun. Melihat itu, Enso yang tidak tega melihat Dokyung disiksa mencoba pasang badan untuk membantu. Namun sang kakak yang memiliki kekuatan fisik lebih besar langsung membanting Enso ke lantai. Lalu menginjak-injak pergelangan tangan Enso hingga tulang-tulangnya retak. Dokyung akhirnya didera kepanikan dan memutuskan untuk berlari keluar halaman rumah demi membuka paksa pintu bagasi mobil milik Choi. Begitu pintu bagasi terbuka, Choi yang kondisi penglihatannya masih buram dan kepalanya pusing akibat disekap lama langsung merangkak keluar dari sana. Lalu tanpa menunggu waktu lama, Choi yang mengira kalau wanita di depannya adalah penculiknya langsung menerjang dan menyerang kakak Dokyung secara membabi buta. Melihat pertengkaran sengit pecah di antara Choi dan kakaknya di halaman rumah, Dokyung langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memanfaatkan Enso masuk ke dalam mobil. Sebenarnya Enso sempat menolak untuk ditarik pergi karena dia merasa urusannya untuk menginterogasi Choi belum selesai sepenuhnya. Namun di tengah perdebatan mereka, terlihat kakak Dokyung berhasil meraih sebuah batu besar di tanah dan dengan kejam menghantamkannya ke kepala Choi berulang kali hingga pria itu tewas bersimbah darah. Lalu Dokyung yang semakin panik melihat pembunuhan itu langsung ke kursi kemudi dan menghidupkan mesin mobil. Melihat Choi yang tewas seketika di tangan kakak Dokyung, Enso yang tidak terima menjadi gelap mata. Dia merasa kesal karena satu-satunya kunci informasi untuk menemukan adiknya telah dilenyapkan. Lalu tanpa berpikir panjang, Enso nekat menabrak tubuh kakak Dokyung dengan sangat keras hingga wanita itu terpental ke tanah. Lalu Enso segera membuka pintu mobil dan merangkak turun menghampiri tubuh Choi. Mencoba mengguncang badannya untuk memaksanya berbicara, namun karena Choi dipastikan sudah tidak bernyawa, Enso mengalihkan kemarahannya dan merangkak mendekati tubuh kakak Dokyung yang kini terkapar sekarat di atas salju. Lalu Enso mencekram kerah baju sang kakak dan memohon agar wanita itu mau mengatakan sesuatu tentang adiknya. Dia yakin sebelum ajal menjemputnya atau saat mereka bersekongkol ada sesuatu atau informasi rahasia yang sempat Choi sampaikan kepada sang kakak mengenai lokasi adiknya. Enso terus memohon agar diberitahu. Namun alih-alih memberikan jawaban, kakak Dokyung yang sudah berada di kondisi sekarat justru menggunakan sisa tenaga terakhirnya. Dia mengeluarkan sebilah pisau kecil dari balik sakunya dan menghantamkannya ke arah tubuh Enso, menikam Enso dengan telak. Setelah serangan fatal itu, sang kakak kemudian menghembuskan nafas terakhirnya dan tewas di tempat. Dokyung yang menyaksikan kematian kakaknya dari balik kemudi didera perasaan yang campur aduk dan juga lega. Dia merasa jika kakaknya memang pantas mati tragis seperti itu. Dikarenakan jika wanita iblis itu tidak mati malam ini, maka di masa depan dialah yang pasti akan berakhir dibunuh oleh kakaknya. Lalu Dokyung segera turun dari mobil dan merangkul tubuh Enso yang mulai melemas akibat luka tikaman yang baru tersebut. Dokyung mengajak Enso untuk segera naik ke mobil agar dia bisa membawanya pergi ke rumah sakit terdekat demi menyelamatkan nyawanya. Namun Enso dengan tatapan putus asa menolak ajakan tersebut karena merasa sudah tidak ada artinya lagi bagi dirinya untuk hidup. Tujuan hidupnya selama ini hanyalah untuk menemukan sang adik. Dan kini setelah Choi tewas, seluruh harapan untuk mengetahui keberadaan jasad adiknya telah sirna sepenuhnya. Di tengah keputusasaan Enso, Dokyung mengguncang pundak wanita itu dan mencoba meyakinkan jika masih ada harapan besar yang tersisa. Lalu Dokyung membisikkan sebuah rahasia besar jika dirinya ternyata mengetahui dengan pasti di mana lokasi koordinat tepat Choi menguburkan jasad adik Enso. Mendengar ucapan itu, mata Enso kembali terbuka lebar dan dia langsung mendesak Dokyung untuk memberikan penjelasan bagaimana dia mengetahui rahasia tersebut. Namun Dokyung menegaskan jika dia baru saja membongkar seluruh detail lokasi tersebut setelah Enso bersedia menuruti semua perintah dan rencana untuk membersihkan tempat kejadian perkara ini.
yang agar mereka terbebas dari jerat hukum. Lalu di bawah komando Dokyung, mereka berdua mulai menyusun rencana palsu untuk mengelabui pihak kepolisian. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengangkat jasad Choi dan membuangnya ke arah area dalam hutan. Selanjutnya Dokyung memindahkan jasad kakaknya ke dalam kursi kemudi mobil putih miliknya, lalu mendorong kendaraan tersebut hingga jatuh bebas ke dalam jurang gunung agar kematian sang kakak terlihat murni seperti sebuah insiden kecelakaan tunggal. Lalu sebagai langkah akhir, Dokyung mengambil sebuah balok besi dari pintu bagasi dan sengaja menghantamkannya ke arah tangan Enso yang memang sudah cedera demi menciptakan luka baru yang terlihat autentik. Lalu Dokyung menyuruh Enso agar saat diinterogasi oleh pihak berwajib nanti dia harus menyampaikan kronologi kebohongan kepada polisi, yaitu bahwa dirinya adalah korban penculikan murni yang dilakukan oleh Choi, dan Choi bekerja sama secara rahasia dengan kakak Dokyung. Rencana palsu itu dirancang matang oleh Dokyung, itulah yang akhirnya Enso sampaikan dengan sangat meyakinkan kepada detektif Yunju di awal penyelidikan rumah sakit, persis seperti cerita di awal film tadi. Hingga kembali ke masa sekarang, di pemakaman, Enso berdiri menatap Dokyung dan langsung menagih janji manis yang diucapkan wanita itu di malam berdarah tersebut. Dikarenakan dia sudah memenuhi seluruh komitmennya dengan memberikan kesaksian palsu di depan penyidik. Dan Enso menuntut penjelasan detail mengenai bagaimana bisa Dokyung tahu lokasi persis tempat adiknya dikubur. Lalu Dokyung akhirnya menghembuskan nafas panjang dan mulai menceritakan rahasia yang dia simpan sendiri selama 1 tahun terakhir. Tepat 1 tahun yang lalu, saat dia masih dikurung di dalam rumah tersebut oleh kakaknya, dia tidak sengaja melihat sebuah mobil asing datang dan berhenti di dekat area rumahnya di tengah malam. Merasa ini adalah kesempatan emas untuk kabur, Dokyung nekat memecahkan kaca jendela pintu kamarnya menggunakan benda keras dan keluar untuk berlari meminta pertolongan kepada pengemudi mobil tersebut. Namun langkah Dokyung mendadak terhenti saat dia melihat gelagat mencurigakan dari pria pengemudi itu. Pria tersebut datang bukan untuk bertamu, melainkan turun dari mobilnya hanya untuk mengubur jasad seorang gadis muda di tengah kegelapan hutan. Lalu Dokyung yang ketakutan hanya bisa mengintip dari balik semak-semak dan memperhatikan detail fisik pria itu, yang termasuk sebuah tato mencolok yang merajah di bagian tubuhnya. Dokyung mengaku jika dia baru menyadari identitas asli pria bertato itu adalah Choi, yaitu tepat pada malam berdarah kemarin, yaitu saat dia mengeluarkan Choi dari dalam bagasi mobil untuk menyerang kakaknya. Dokyung mengatakan andai saja sejak awal dia tahu kalau Choi adalah monster yang membunuh adik Enso, dia pasti akan langsung memberitahu Enso tepat pada saat Enso baru pertama kali datang. Namun kenyataannya Dokyung baru mengetahui semua potongan memori itu belakangan setelah melihat wajah Choi secara jelas. Mendengar penjelasan yang masuk akal itu, Enso akhirnya memilih untuk memecahi ucapan Dokyung. Hal itu membuat Dokyung meneteskan air mata sambil mengucap terima kasih yang mendalam kepada Enso, dikarenakan aksi nekat malam itu secara tidak langsung telah menyelamatkan hidup Dokyung dari kekejaman kakaknya. Namun Enso dengan santai meminta Dokyung untuk tidak perlu berterima kasih kepada dirinya, melainkan sebaiknya berterima kasih kepada sebatang paku besar yang menancap di ban mobilnya malam itu. Dikarenakan gara-gara paku sialan itulah ban mobilnya bocor sehingga dia terpaksa berbelok arah dan datang ke rumah Dokyung. Setelah percakapan emosional itu selesai, Enso pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di sisi lain, cerita beralih menampilkan detektif Yunju yang saat ini berada di terminal bus antar kota bersiap untuk pindah tugas. Sambil menunggu busnya datang, dia menyempatkan diri untuk membaca buku novel berjudul Wanita di Dalam Mobil Putih yang ditulis oleh Dokyung. Lalu tidak lama kemudian, waktu keberangkatan busnya pun diumumkan melalui pengeras suara terminal. Dikarenakan bergerak terburu-buru takut ketinggalan bus, detektif Yunju tidak sengaja menyenggol tubuh seorang pejalan kaki di dekatnya, membuat buku yang dipegangnya terlepas dan jatuh ke lantai. Lalu detektif Yunju segera membungkuk untuk mengambil kembali bukunya. Namun gerakan tangan mendadak terhenti dan dia terdiam terpaku di tempatnya karena baru menyadari sebuah detail penting, yaitu di bagian sampul belakang buku Dokyung tersebut ternyata ada sebuah gambar ilustrasi cetak yang menampilkan sebuah mobil putih yang dipenuhi oleh tumpukan salju. Gambar mobil itu seketika memicu ingatan detektif Yunju pada penampakan nyata mobil putih milik kakak Dokyung yang ditemukan hancur di dasar jurang beberapa waktu lalu. Setelah dipikir-pikir kembali dan merenungkan alur cerita secara mendalam, detektif Yunju akhirnya sadar akan sebuah kenyataan yang mengejutkan, yaitu tokoh protagonis wanita yang dimaksud dalam cerita buku itu sepertinya adalah representasi dari kakak Dokyung sendiri. Dan Dokyung sebelumnya sengaja menerjunkan jasad kakaknya ke dasar jurang bersama mobil putih, yang dikarenakan dia memang ingin merekayasa kematian sang kakak agar persis seperti skenario di cerita buku yang berjudul Wanita di Mobil Putih. Tidak hanya itu, detektif Yunju juga mulai menyadari detail rencana cerdik Dokyung lainnya. Dia teringat momen
Namun saat Dokyung membawa mobil patroli ke sana sebenarnya bukan untuk bunuh diri, melainkan murni jebakan psikologis untuk memancing kedatangan detektif Yunju ke lokasi tersebut. Sebelum detektif Yunju tiba di lokasi tebing untuk menenangkannya, Dokyung langsung membuang buku catatan kecil yang berisi titik koordinat lokasi jasad kakaknya dan jasad adik Enso di semak-semak sekitar. Hingga saat detektif Yunju tiba dan mencoba menenangkan Dokyung, pandangan matanya pun langsung menemukan buku catatan tersebut. Dengan petunjuk akurat di dalam buku catatan itulah detektif Yunju akhirnya bisa menemukan jasad kakak Dokyung serta jasad adik Enso di tengah hutan pegunungan terpencil. Dan luar biasanya semua itu dari awal memang sudah direncanakan dengan sangat matang oleh isi kepala Dokyung sendiri. Menyadari kebenaran itu, detektif Yunju pun langsung merogoh ponselnya, berniat menghubungi rekannya sesama polisi agar segera melakukan penangkapan terhadap Dokyung, yaitu atas tindakan manipulasi kasus. Namun tepat saat jarinya hendak menekan tombol panggil, dia mendadak teringat kembali akan segala penderitaan batin, penyiksaan dan kehampaan hidup yang selama ini dialami oleh Dokyung. Di dalam sekepan kakaknya, detektif Yunju juga teringat dengan kalipannya sendiri kemarin, yang sudah memastikan jika orang-orang yang terluka seperti mereka berdua berhak hidup bebas dan merasakan embusan kebahagiaan sejati. Setelah melewati pergolakan batin yang sengit, akhirnya detektif Yunju mengurungkan niatnya untuk menangkap Dokyung dan membiarkan wanita itu bebas. Sementara itu di sisi lain, Dokyung terlihat sedang berjalan kaki sendirian. Namun langkah kakinya terdiam sejenak saat dia menatap sebatang paku besi berukuran besar yang dulu pernah menancap di ban mobil Enso. Nah, jadi fakta mencengangkan dan plot twist sesungguhnya adalah tepat 1 tahun yang lalu, sesaat setelah dia menyiksa Choi menguburkan jasad adik Enso di tengah hutan, Dokyung ternyata dengan sengaja menanam paku-paku besi besar tersebut di sepanjang permukaan jalan menuju area pegunungan itu. Dokyung sengaja melakukan hal itu karena dia sangat percaya pada prinsip jika setiap pelaku kejahatan pasti suatu saat akan kembali ke tempat kejadian perkara atau TKP, yaitu untuk memeriksa keadaan korbannya. Setelah sekian lama menunggu dengan penuh kesabaran, di dalam sekapan kamarnya prediksi Dokyung terbukti jitu, yaitu Enso ternyata benar-benar datang ke gunung itu membawa Choi di dalam bagasi mobilnya, hingga paku yang sudah ditanam oleh Dokyung sejak 1 tahun lalu akhirnya sukses menancap di ban mobil yang dibawa Enso. Gara-gara paku besi itulah Enso terpaksa menepi ke rumah Dokyung, dan karena paku itu jugalah yang menjadi titik awal mata rantai takdir yang membuat Enso bisa menyelamatkan Dokyung dari kekejaman kakaknya. Sekarang Dokyung akhirnya membuang paku besi tersebut ke tempat sampah dan kemudian melanjutkan langkah kakinya pergi dari sana. Dokyung pun bisa bernapas lega dengan dada yang lapang karena akhirnya dia bisa benar-benar terbebas dari penjara rumah yang dibuat oleh kakaknya selama bertahun-tahun. Seluruh penderitaan lahir dan batin yang dialami Dokyung selama ini telah resmi berakhir, dan kini Dokyung akhirnya bisa tersenyum lebar menyambut lembaran hidup barunya. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Woman in the White Car. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.